Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin aku Ovilia Putri Ramadhani. Di video kali ini, aku bakal jelasin nih ke kamu tentang kinetika kimia. Oke, sebelum masuk ke pembahasan inti, boleh dong ya aku tanya ke kamu, apa sih yang dimaksud dengan kinetika kimia? Mungkin teman-teman yang ada di rumah udah sering ya mendengar apa yang dimaksud dengan kinetika kimia. Kita beri waktu ya 3 detik. 1, 2, 3. Daripada lama-lama, langsung aja nih aku kasih tahu ya ke kamu. Kinetika kimia merupakan berapa cepat sih reaksi tersebut berlangsung. Nah, dalam kimia reaksi itu dibagi menjadi 2 gitu ya teman-teman. Ada reaksi yang berjalannya itu relatif lambat. Misalnya pembentukan karang gigi di gigi kamu. Nah, itu biasanya bisa terjadi dalam kurun waktu mingguan atau bahkan juga bisa dalam kurun waktu bulanan. Selain itu juga ada reaksi yang berjalan relatif cepat. Misalnya nih, terjadinya bom atom. Dan biasanya reaksi yang berjalan relatif cepat ini, seperti bom atom nih, memberikan dampak yang luar biasa dalam kehidupan. Nah, itu tadi yang dimaksud dengan kinetika kimia. Udah paham belum teman-teman? Pasti di pikiran teman-teman udah terbesit nih. Lalu gimana sih cara menghitung cepat lambatnya reaksi tersebut berlangsung? Nah, untuk itu simak penjelasan berikut ini. Oke, habis ini kita bakal bahas yang dinamakan dengan laju reaksi. Jadi, laju reaksi ini berfungsi untuk mengukur seberapa cepat reaksi dapat berlangsung dalam satuan waktu. Nanti kita juga akan bahas nih rumus-rumus yang ada dalam laju reaksi. Tapi teman-teman, sebelumnya kita harus pahami dulu nih faktor-faktor apa aja sih yang mempengaruhi laju reaksi. Simak penjelasan berikut ini. Jadi, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi ada 4 macam nih teman-teman. Yang pertama ada luas kontak atau permukaan. Jadi, semakin besar luas kontak, maka reaksi akan berlangsung lebih cepat. Oke, kita misalkan aja yang dalam kehidupan sehari-hari ya teman-teman. Pasti teman-teman yang ada di rumah sering banget kan kayak menjemur pakaian. Jadi semakin kamu membentangkan pakaian itu semakin luas, maka pakaian itu akan cepat kering daripada pakaian yang kamu gumpalkan nih teman-teman, yang gak kamu lebarkan. Kayak gitu konsepnya. Nah, next kita move ke faktor yang kedua. Faktor yang kedua adalah konsentrasi dari reaktan. Jadi, semakin tinggi konsentrasi, maka peluang untuk bertumbukan semakin besar sehingga reaksi semakin cepat. Oke, kita beri contoh juga yang ada di kehidupan sehari-hari. Misalnya nih, teman-teman pergi nih ke swalayan atau pasar modern. Pasti kemungkinan untuk bertabrakan dengan orang atau trolinya orang itu bertabrakan sama kamu pasti sedikit banget. Soalnya tempatnya sempit dan juga tertata rapi-rapi kayak gitu teman-teman. Nah, sedangkan ketika kita berada di pasar tradisional, maka kemungkinan kita untuk bertumbukan dengan orang misalnya berpapasan kayak gitu itu semakin besar karena konsentrasi orang yang ada di sana itu semakin besar dan juga luasnya semakin besar juga kayak gitu teman-teman. Selanjutnya adalah katalis. Nah, katalis ini berfungsi untuk mempercepat laju reaksi teman-teman. Jadi misalnya aja nih kita diperintahkan, disunahkan juga kan untuk mengunyah dalam waktu yang relatif lama gitu, agar nanti terbentuknya enzim yang ada di mulut kita itu terjadi secara sempurna sehingga nanti dapat membantu kita untuk memperlancar pencernaan karena enzim yang ada di mulut yaitu enzim amilase itu terbentuk secara sempurna dan juga bisa untuk memecah karbohidrat kayak gitu teman-teman. Dan yang terakhir adalah suhu. Jadi ketika suhu naik maka reaksi endoterm akan terjadi relatif cepat. Misalnya kayak kamu nih ngaduk gula.
Coba deh bandingin gula yang di air dingin sama gula yang diaduk di air panas, maka yang larut duluan pasti yang di air panas. Gitu aja sih konsepnya teman-teman. Nah, itu tadi adalah faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah teman-teman, itu tadi faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Ada luas permukaan atau kontak, konsentrasi reaktan, ada juga katalis, dan juga suhu. Nah habis ini kita bakal bahas hukum laju. Teman-teman udah pada tahu belum sih apa sih yang dimaksud dengan hukum laju? Jadi teman-teman, hukum laju merupakan pengukuran laju secara percobaan menghasilkan hukum laju yang menyatakan laju dalam konstanta laju dan juga konsentrasi reaksi. Oke, sekarang kita move ya teman-teman. Jadi pada gambar ini mungkin teman-teman di rumah udah nggak asing ya dengan gambar-gambar ini, karena gambar yang atas ini merupakan reaksi kimia di mana produk A, bukan produk ya teman-teman, zat A plus zat B ini biasanya menghasilkan produk berupa zat C dan juga zat D seperti itu. Dan di bawahnya ini adalah persamaan dari laju reaksi. Biasanya teman-teman mungkin di buku atau di internet atau di channel YouTube lain, biasanya persamaan laju reaksi ini dituliskan dengan lambang V kecil. Tapi pada gambar ini R kecil, jadi tergantung referensi teman-teman aja, tapi maknanya sama aja ya teman-teman. Dengan laju reaksi ini dengan satuan mol per second. Kemudian K ini merupakan tetapan laju reaksi, M dan N ini merupakan order reaksi yang akan kita bahas setelah ini. Selanjutnya ini adalah A dan B yang merupakan konsentrasi dari zat A dan juga zat B, kayak gitu teman-teman. Nah teman-teman, tadi kita udah bahas laju reaksi dan juga hukum laju reaksi. Dan juga tadi juga ada persamaan dari laju reaksi, di mana tadi disebutkan bahwa kita harus mencari dulu nih yang namanya order reaksi. Order reaksi sendiri teman-teman udah pernah belum sih belajar tentang order reaksi? Kalau belum, simak berikut ini ya. Jadi order reaksi ini pada umumnya itu ada 3 teman-teman. Ada order 0, di mana laju reaksi akan tetap walaupun telah dilakukan perlakuan terhadap konsentrasi reaktannya. Jadi di order 0 ini laju reaksinya konstan teman-teman. Yang kedua ada order 1. Order 1 ini besarnya laju reaksi berbanding lurus dengan besarnya konsentrasi reaktan. Selanjutnya ada order 2, di mana besarnya laju reaksi adalah pangkat 2 dari peningkatan konsentrasi reaktannya. Oke, pasti teman-teman masih bingung ya, gimana sih kayak gitu. Nah habis ini kita langsung move ke soal dan juga ada pembahasan sedikit tentang order reaksi. Oke teman-teman, sebelum masuk ke pembahasan soal, ini ada beberapa rumus tentang order reaksi. Sebelumnya, waktu paruh merupakan waktu yang dibutuhkan untuk jumlah tersebut berkurang menjadi setengah dari nilai awal. Selanjutnya adalah rumus dari order 0. Order 0 rumusnya adalah VR sama dengan K dalam kurung konsentrasi dari zat A pangkat 0. Nah, pangkat 0 di sini teman-teman, tadi udah aku jelasin di awal, kalau order 0 itu lajunya konstan, jadi pangkatnya 0. Order 1 rumusnya V sama dengan K dalam kurung A. Jadi sebenarnya order 1 ini pangkatnya juga 1, tapi tidak dituliskan ya teman-teman. Dan yang terakhir adalah order 2. Persamaan laju reaksinya ditulis VR sama dengan K dalam kurung A pangkat 2. Jadi yang order 0 itu pangkatnya 0, order 1 itu pangkatnya 1, tapi tidak apa-apa tidak ditulis. Kemudian order 2 itu pangkatnya 2. Nah, kita langsung aja next ke pembahasan soal. Oke teman-teman, ini dia contoh soal yang kita tunggu-tunggu. Sebelum masuk ke pembahasan soal, boleh dong teman-teman pahami dan juga cermati soal yang ada di layar kamu. Udah atau belum teman-teman? Nah, kalau udah, jadi teman-teman di contoh soal ini kita diperintahkan untuk mencari order reaksi dari zat A dan juga zat B berdasarkan tabel. Jadi di tabel ini ada tiga tabel, ada 0,05, 0,20, 0,020 untuk zat A. Pada zat B ada nilai 0,4, 0,5, salah teman-teman, 0,4 dan juga 0,8.
Nah, ini juga ada V-nya, ada 2, 8, dan 16. Karena kita mencari order reaksi dari zat A, kita perhatikan dulu nih yang zat A. Ya kan, kita perhatikan dulu zat A. Sebenarnya boleh memakai semuanya, maksudnya semuanya terserah, bebas. Tapi di sini aku pakai yang 1 dan juga yang 2. Jadi kita langsung masuk aja ya ke rumus teman-teman. Jadi V1 per V2 sama dengan konsentrasi A1 per konsentrasi A2 pangkat M. Kan yang dicari di sini adalah pangkat M-nya, order reaksinya. Langsung aja kita masukin nih. F1 kan 2 per 8. Kemudian konsentrasi dari A1 ada 0,05, konsentrasi dari A2 ada 0,20 dalam kurung pangkat M. Kemudian ini kita hitung, hasilnya adalah 1. Jadi order reaksi untuk zat A adalah 1. Kemudian kita move ke order B. Untuk order untuk zat B. Karena tadi 1 dan 2 udah, kita pakai yang 2 dan juga 3 yang nggak sama teman-teman. Jadi yang beda ya, yang beda bisa juga sebenarnya 1 dan juga 3 itu juga bisa. Tapi aku kali ini pakai 2 dan juga 3. Jadi 2 dan 3 ini kita masukin sama kayak tadi teman-teman, sehingga menghasilkan N-nya 1. Jadi order reaksi dari zat A adalah 1, order reaksi dari zat B juga 1. Seperti itu teman-teman. Semoga paham ya teman-teman. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan singkat tentang kinetika kimia. Terima kasih sudah menyimak dan semoga bermanfaat. Aku pamit, see you!